Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad wajaba ala salik arba'atu umur. Dan sungguh kewajiban ala salik atas seorang salik ada 4 macam perkara. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita patut bersyukur kepada Allah. Yang kesyukuran itu tidak hanya berhenti di lisan, tapi mestinya meresap ke dalam kalbu, ke dalam jiwa, dan menjadi sebuah amal pada anggota. Asyukru lillah bi annahu zuhuri athari ni'matillahi ala lisani 'abdi sana'an wa i'tirafan. Syukur kepada Allah itu adalah nampaknya bekas-bekas nikmat, nampak ditunjukkan nikmat itu ala lisani 'abdi, di lisan seorang hamba itu adalah sana'an, pujian, wa'tirafan, dan pengakuan, mengenal, memahami. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi tidak boleh berhenti hanya pada kalimat lisan saja. Bukankah dia sebuah pujian yang kita fahami, pengakuan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Maka wa'ala qalbihi, hatinya syuhudan, dia menyaksikan bahwa segala macam nikmat itu Allah yang mengasih. Maka muncullah mahabbah, syuhudan wa mahabbah, lalu muncul cinta. Nah, kecintaan ini kemudian melahirkan sebuah sikap wa ala jawarih, anggota kita inqiyadan, melaksanakannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lewat, sebulan yang lalu, kita telah membicarakan pada persoalan 2 hal yang Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada sesuatu penjelasan atas berbagai macam pertanyaan sang murid tadi, yang penjelasan itu kata beliau tidak bisa dijawab, dijelaskan, ya. Anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Bahwasanya sebagian persoalan-persoalan engkau itu, jadi pertanyaan persoalan engkau, allati sa'altani, yang kau tanyakan kepada aku, anha, daripada pertanyaan itu, la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul, tidak bisa dijawab dengan tulisan dan dengan ucapan. Tidak bisa semua itu dijelaskan dengan tulisan dan dengan ucapan. In tablugh tilkal halati, tapi ketika itu sampai keadaannya kepada engkau, ta'rif mahi, maka engkau baru paham. Contoh gini, ada sesuatu
hal yang hari ini kita tidak paham, tapi ketika kita mengalami keadaan itu baru kita paham. Contoh Pak ya, contoh yang gini aja. Dulu kita mungkin pernah kesal dengan abah mama kita. Abah itu mampu, duit banyak, apa yang kita minta pasti bisa, tapi abah ternyata tidak mau mengasih semua. Kalau hendak mudah, tapi ditahan oleh beliau. Ternyata di balik itu setelah kita mengalami dewasa menjadi orang tua, paham kita bahwa seorang ayah itu begitu sayangnya kepada anak, ditahan dulu. Untuk apa? Mendidik dia. Kita paham nanti. Dulu kita waktu sekolah, guru kita itu kadang-kadang pukul kita karena kita mungkin bandel atau gimana. Berjalan waktu kemudian kita selesai sekolah dan menjadi sukses, baru kita paham ternyata karena jasa beliaulah kita sukses. Iya kan? Kalau dulu kan sekolah guru kita tuh kadang mukul dengan penggaris Pak ya. Enggak apa-apa, anaknya jadi. Wah ini cobai pian, cobai wani. Bahkan sekarang guru yang takutan 2 murid Pak. Lihat di YouTube itu, di TV, siswa SMP menantang gurunya berkelahi. Ada wadi guru ditantang kelahi. Sering kayak gitu. Ini yang kadang kita prihatin Pak ya. Ada apa sebetulnya dengan sistem atau pola pendidikan kita? Sekolah favorit terbaik, kita bukan hendak menyambat atau ini kada. Ini sebuah pelajaran. Ini semua salah kita. Bukan cuma salah gurunya aja. Kita juga punya peranan di sana. Memanjakan anak kita, membuli kan. Maka ulun lihat di YouTube, di TV, itu siswa itu sudah berjalan bawa parang panjang Pak. Kelihatan kan? Tajam tuh. Setajam itu ulun menyembelih sapi 15 ekor masih kawan. Kada terasa Pak, karena tidak terlalu bertenaga. Putus. Dia berjalan menuju, lihat nggak itu? Dia berjalan menuju pojok sebelah kiri kan. Dia tusuk kawannya sampai nembus hampir jantung. Itu waktu ditusuk pas teriak. Kita kena jarum aja berkuciak Pak, apalagi ini parang panjang. Tapi anehnya semua yang ada di kelas itu diam, seolah biasa. Bukan sekali tusuk, 3 kali ternyata. Itu kan 3 kali tuh. Cabutnya tusuknya lagi, cabutnya tusuknya lagi dengan mudah. Setelah itu dia berjalan meninggalkan tempat tanpa ada rasa sedikit pun penyesalan, dan teman-temannya seolah biasa. Ini ada apa sebetulnya? Ini dampak apa yang terjadi pada kita? Ada kucing kecil di tengah jalan, kita cuma meliung, kada mungkin menabrakan, meliung aja. Tidak ada satupun yang berkeinginan stop singgah lalu mengangkat itu kucing. Ada begal ya di tengah jalan merampas, orang lihat diam. Coba ini sebetulnya masalah apa sebetulnya? Nah, kembali tadi Pak, ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita jawab, tidak bisa kita jelaskan dengan tulisan dan dengan ucapan, tapi hanya bisa dijelaskan dengan kita mengalami keadaan itu. Contoh yang tadi kan, ada seorang kiai, dia sholat lama panjang bacaannya. Dia baca surah, misalnya taruhlah yang beliau baca tuh surah Al-Baqarah separuh aja. Anggaplah 100 ayat itu panjang dah. Sang murid bertanya, Kiai, kok pian tahan membaca ayat panjang sholat tahajud nih ya? Sementara ulun cuma baca sabbih saja udah menggatar nih batis lutut. Apa kata beliau? Engkau berdiri dengan kakimu, aku berdiri dengan iman. Rasa iman itu Pak, tidak bisa kita pahami kalau kita tidak mencapai rasa itu.
Ini yang kita sebut dengan zauq, perasaan. Beda dengan ini ya, beda dengan apa istilahnya, saya lupa namanya. Jadi gini, satu contoh kata Al-Ghazali adalah ada orang bertanya bagaimana rasanya gula atau madu. Kita nggak bisa menjelaskan tanpa dicicipi atau dirasai, nggak bisa dijelaskan. Atau bagaimana pahitnya rasa penawar sampai, nggak bisa kita ceritakan kalau nggak dicoba dulu. Nah, ini yang satu hal yang tidak bisa dijelaskan, hal-hal yang mungkin susah untuk dijelaskan. Ya, bagaimana seorang yang di Banua sini sakit-sakitan, tapi ketika dia berangkat haji kok jadi kuat, nggak bisa dijelaskan dengan lisan atau dengan tulisan. Nah, tetapi kata Al-Ghazali, makanya heran gini Pak ya, kalau kita udah tahu rasanya, ini beda nih. Makanya beda antara tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan sampai S1, S2, S3 itu beda pemahamannya. Anak kecil sama orang dewasa kita tanya tentang sesuatu yang dia menarik itu beda. Karena kan pentakoni pilih permen atau pilih kawin, permen dipilihnya. Pian ulun takuni pilih kawin kah pilih permen, kawin pian pilih. Kenapa? Karena anak kecil nggak paham. Kalau yang dewasa udah paham. Nah baik, kita lewatkan itu yang sudah kita bicarakan. Tetapi kata Al-Ghazali, wa ammal ba'd alladhi yastaqimu lahul jawabu faqad dzakarnahu fi ihya'il ulum. Adapun sebagian yang kau tanyakan itu ada jawabannya, sudah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pertanyaan yang bisa kita jawab dengan tulisan. Di antaranya kata beliau, wanadzkuruha, kami sebutkan di antaranya adalah yang tadi saya baca, wa qad wajaba 'ala salik arba'atu umur. Sungguh wajib atas seorang salik itu 4 perkara. Apa itu salik? Salik itu adalah seseorang yang menempuh jalan rohani, jalan ketuhanan. Kita semua sedang berjalan menuju Tuhan, Bapak Ibu. Coba kita sekali waktu merenung. Seorang salik itu selalu dia merenung. Apa yang direnungkan? Dia mencoba merenungkan bagaimana hidup nanti. Cita-cita dia apa? Coba udah punya renungan enggak? Kira-kira nanti ketika kita meninggal dunia, kita punya tempat di sana yang bagaimana? Maunya kita. Yang bagaimana kita maunya? Nah, ketika kita maunya yang bagaimana di sana, maka harus kita tentukan di saat ini. Gimana cara menentukannya? Langkah kita, amal kita. Hari ini usia kita berapa? Dan kapan prediksi mungkin kita akan pulang kepada Allah? Taruhlah usia kita hari ini 45, Pak. Misalkan kita meninggal di usia 60. Ada yang mau lebih? 100? 200 nggak mau kalau 200 tuh. Kalau 100 masih ada. Ya kalau Tuhan panjangkan, bisa diambil Tuhan weh ini. Kan kita nggak tahu kapan Tuhan manggil. Taruhlah misalnya 60 kayak Nabi. Maka waktu yang 15 tahun inilah persiapan yang kita siapkan untuk menuju yang kita cita-citakan. Ada nggak kita bayangkan? 15 tahun, Pak. Itu singkat. Hari ini usia kita ada yang 40, 50, ada yang 60. Itu terasa nggak? Kan nggak terasa, sudah tiba-tiba 40, 50, 60. Maka tidak terasa 60, tidak terasa kita dipanggil Tuhan. Adakah kita bayangkan sudah? Hidup di sana itu tergantung bagaimana sisa-sisa yang kita pakai ini. Itulah seorang salik. Dia berjalan, mempersiapkan perjalanan menuju Tuhan. Ya. Tidak sekedar hanya berjalan dalam ibadah, tapi dia merenung tiap saat. Itu seorang salik. Maka kewajiban seorang salik itu ada 4 perkara yang harus dia pegang betul dalam perjalanan menuju Tuhan itu. Yang pertama adalah awalul amr. Perkara pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. I'tiqad.
I'tikad itu dari kata aqada. Aqada itu sebuah pengikat antara dua ujung. Itu aqada. I'tikad itu keyakinan yang mempengaruhi hidup kita, cara kita berpikir, cara kita beribadah, itu disebut dengan i'tikad. Apa yang kita pikirkan itu, i'tikad, keyakinan itu mempengaruhi sikap kita. Orang menjadi baik, menjadi radikal, menjadi liberal, menjadi moderat, itu tergantung pada i'tikad. Maka ada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kan kita ya. Ada i'tikad Jabariyah, ada i'tikad Qadariyah, ada i'tikad Mu'tazilah. Kalau i'tikadnya Jabariyah, dia serahkan Tuhan berataan, yang penting Tuhan, penting usaha kita, masalah hasilnya Tuhan aja berataan. Biar penduduk mun Tuhan hendak, sukiha kita. Kan banyak orang gitu. Yang penting buka toko, persoalan orang nungkar kakada, yang penting Tuhan berataan. Maka ini nanti melahirkan sikap yang kadang-kadang malas, Pak. Coba lihat kadang-kadang. Tapi ada orang yang qadariyah, pokoknya ini aja. Penentu segalanya adalah dia. Ini sombong akhirnya. Nah, dia tinggalkan Tuhan. Maka kita berada pada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, i'tikad ini mempengaruhi kita. Orang ngebom itu kan i'tikadnya dia. Ya Syekh, ada seorang murid datang kepada syekhnya, itu ada tempat maksiat Syekh, lalu mau saya bom. Kenapa maksiat? Kata Syekh, kenapa dibom? Dia maksiat, hasilnya neraka. Wah, ini kan kita yang suka menerakakan orang itu juga i'tikad itu ya, keyakinan. Ada datang ke ulun, Ustaz, anak ulun Ustaznya bertinju lawan abahnya. Nah, pajurun abah anak impian anu ka petinju ka ada Ustaznya. Lain petinju, abahnya ka petinju ka ada juga. Anak ulun tuh habis ngaji boleh ke rumah. Sampai di rumah dia buka lemari abahnya, ternyata lemari abahnya didapatkan selawar abahnya panjang sampai ke bawah mata kaki. Neraka itu. Ujar nang anak. Diambilnya gunting, tatakinya selawar abah. Keyakinan dia bahwa celana di bawah sampai di bawah mata kaki neraka, abahnya sayang dua abahnya kadang abah masuk neraka, tatakinya kan bujur juga tuh. Nang abah nih mau ojek kuliah aja ada sudahnya nang bepanas behujan becelengan sudahnya tuh boleh ke rumah bawa duit kadada apa-apa kadada bini memamai ya. Kalau bini kayak itu biasa laki kada bawa duit memamai. Habis mandi membuka lemari betatakan selawar hamuk nang abah. I'tikad ini yang ya apa, saya pernah satu waktu Bapak Ibu bertemu dengan apa istilahnya orang salafi ya. Ada saya pernah bertemu orang salafi dan dia saudara kita juga. Semua di sana kita ya, mau orang salafi mau dia orang NU itu dan sana. Nah, cuman dalam diskusi itu kenapa kok disuruh pakai celana yang cingkrang ya, yang di atas mata kaki? Ada 5 kalau paling tidak kesimpulannya oleh mereka. Yang pertama kata mereka, celana di atas mata kaki itu afdal, lebih utama. Yang kedua, ihya sunnah, menghidupkan sunnah, hidup sunnah, tegak sunnah. Yang ketiga, bersih di hadapan Tuhan. Yang keempat, tidak sombong, tidak khuyala. Khuyala itu sebetulnya khayalan, membayangkan, merasa hebat. Yang kelima, tidak menyerupai wanita. Itu yang dia jelaskan. Nah, pada prinsipnya sebetulnya kita sepakat ya, kita sepakat bahwa pakaian isbal atau menjulur itu hukumnya haram, sepakat itu. Tetapi kita tidak menemukan redaksi yang tegas, yang jelas, yang sharih tentang
apa istilahnya, apa ancaman-ancaman hukuman bagi si pelaku tadi. Kalau kita baca hadis ada 13 hadis ya, kita sepakat itu. Cuman yang jadi persoalan kita adalah kita harus menjelaskan apa itu isbal. Kemudian yang isbal itu yang mana? Bagaimana asbab turun hadis itu? Ini yang tidak dijelaskan. Nah, kalau kita perhatikan isbal itu dalam beberapa kamus itu adalah asbala izara. Kan yang isbal itu izar itu kan kain. Itu adalah iza arakha, ketika dia menjulur sampai menyentuh tanah. Disebutkan isbal itu adalah ketika dia menjulur sampai menyentuh kepada tanah. Ya, itu yang dimasukkan izar. Atau dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, yang dimaksudkan dengan musbil izaruhu. Jadi izarnya itu musbil, itu adalah orang yang menjulurkan kainnya hingga menyentuh kepada tanah. Jadi menjurai, melabuh istilahnya sampai ke tanah, tepair lah bahasa kita. Nah, itu dimaksudkan isbal. Maka kalau begitu, kalau kita menyebutkan isbal itu, ternyata di beberapa pemahaman ini adalah yang menyentuh sampai ke tanah, maka paling tidak saya memahami ada 5 juga. Pertama adalah tabzir, mubazir, Pak. Berlebihan, mubazir kan. Yang kedua adalah najasah, kena tanah, najis enggak? Kadang di tanah kan rigat, kotor. Yang ketiga adalah ya tadi najis, israf, orang yang musrif, apa itu? Berlebihan. Kemudian yang keempat tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Ya. Nah, maka menurut ulun isbal yang dimaksudkan itu adalah yang dia menyentuh ke tanah. Ini secara bahasa. Ya. Belum kita bicara bahwa Nabi itu menyebut izar. Izar itu bukan celana. Nabi nggak menyebut serwal. Nabi menyebut izar. Izar itu kan tapih atau gamis. Nah, lalu asbabnya hadis ini bercerita sebetulnya tentang tradisi orang Persia sama Romawi yang biasanya memakai pakaian-pakaian yang menjulur sampai ke bawah. Adalah seorang tokoh yang istilahnya saya mau nyebut gimana ya, munafik ya, Abdullah bin Ubay. Itu kalau dalam salat dia terbayang, itu khayalat itu terbayang bahwa aku ini lebih bagus daripada Nabi Higa secara pakaian sama lawan orang Persia sama Romawi. Nah, ada menyebut di sana adalah tentang kesombongan. Dan pada masa Nabi itu pakaian itu memang para sahabat itu minim, kecil, dapatnya sedikit punya. Orang yang biasa berpakaian isbal itu biasanya punya pakaian berlapis-lapis dan panjang, pembesar kan. Sementara orang-orang kita biasanya cuman kalau ada sahabat yang punya satu saja kain, maka itu menunjukkan kelewatan, kada pantas. Pak, saya aja gini, saya ceramah di satu kampung kecil di pojok jauh miskin, untuk pakai mobil itu nyaman baik. Pakai mobil nih ke kampung sana karena nyaman. Orang kampung yang miskin, Pak, yang nggak ada mobil, paling 1-2, tapi mereka miskin semua senang dengan kita. Kada enak pakai mobil sorangan, mending berkendaraan. Kenapa saya misalnya kalau ada ceramah ke Palingkau, ke Dadahub yang masuk ke dalam desa sana, apa sepeda motor? Karena nggak enak. Di tengah-tengah kemiskinan kita kok seolah menampilkan sesuatu yang mewah. Ini yang istilah apa ya? Itu satu yang kita pahami ya. Nah, lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, batasannya itu di mana? Mata kaki, di atas mata kaki,
tepat mata kaki atau boleh menutup mata kaki. Isbal itu. Kalau ternyata tidak boleh menutup mata kaki, pertanyaannya, kenapa kita boleh sholat pakai kaos kaki? Kan boleh sholat pakai kaos kaki untuk mata kaki itu. Nah, maka kita perlu membaca hadis itu secara istilah bahasa halabi itu komprehensif. Itu bahasa halabi itu, ya kan? Tidak hanya letter lek satu aja. Kita kadang gagal paham, Pak. Contoh gagal paham kita. Misalnya gini, nanti saya baca 13 hadis itu ya. Saya mengambil kesimpulan boleh nutup mata kaki. Boleh. Misalnya gini. Ada hadis ya, ketika Nabi menyebutkan ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya orang sebelum kamu daripada ahlul kitab itu terbagi jadi 72 golongan. Ada yang Nabi menyebutkan Yahudi itu 71, Nasrani 72. Tetapi wa inna hadhil millah, dan agama kita ini sataftariku ala salasina wa sab'in, akan terpecah 73 golongan. Apa yang kita tangkap? Umat lain bisa pecah-pecah paham, beda pendapat. Tapi umat Islam itu ternyata memungkinkan lebih banyak lagi perbedaan dan perpecahan. Lalu apa yang diingatkan Nabi ketika Nabi ingatkan itu? Bahwa kata Nabi yang selamat itu cuma satu. Apa yang dimaksudkan di sana? Yaitu al-jamaah, menyatu. Apa jamaah? Bersatu. Nabi tidak mau kita berpecah seperti umat lain. Inginnya Nabi adalah kita itu bersatu, bukan menyebutkan kita akan pecah, tidak. Lalu ini menjadi satu dalil bahwa umat kita akan berbeda, akan berpecah jadi 73 golongan. Akhirnya apa? Masing-masing mengklaim saya yang benar, sana juga mengklaim saya yang benar, sana mengklaim saya yang satu. Yang satu itu adalah yang bersatu. Itu yang diinginkan Nabi. Bukan berarti harus menjadi 73, kada. Tapi yang diinginkan Nabi adalah kalau umat lain 71, 72, kita tuh memungkinkan perpecahannya banyak. Tapi ingat satu, kita nyatu, jangan pecah kayak mereka. Itu yang diinginkan Nabi. Belum kalau kita bicara kullu bid'atin dhalalah. Kullu. Apakah semua yang dimasukkan di sini adalah mengartikan bahwa segala yang namanya bid'ah itu dhalalah? Ulun bilang gini, semua kita kenal Pahasbulah. Semua kenal Pahasbulah. Apakah semua yang saya masukkan itu semua seluruh alam ini, atau semua yang hanya kita pahami, yang kita jelas menangkap maknanya? Ya. Maka kull atau kullu itu tidak bermakna kulliyah. Ada bid'ah yang tidak pernah dikerjakan Nabi, tapi diakui oleh Nabi. Apa sih bid'ah? Bid'ah itu kan bahasa anunya kan kreatif, sesuatu yang kreatif, yang hanya. Kalau kita baca hadisnya apa? Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan, perkataan itu Quran. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri, seburuk perkara, muhdatsatuha, yang mengubah-ubah. Kemana? Quran dan petunjuk. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, yang mengubah-ubah itu bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, yang bid'ah itu dhalalah. Wa kullu dhalalah finnar, neraka. Yang merubah petunjuk itulah bid'ah. Kunut, kada berkunut itu bukan bid'ah. Tarawih 20 lawan 8 itu bukan bid'ah. Mau berkunut, mau berkunut gak Bapak? Asal jangan menambah subuh jadi 3.
Abahnya Ahmad apa Paman Adul berapa ya kamu sembahyang subuh kedua sedikitnya, maka Tuhan itu baik banget lawan kita. Apa yang kita minta dikabulkan, hajat kita diberikan, dipenuhi Tuhan, segalanya nikmat dibagi Tuhan lawan kita. Masa ya kamu sembahyang subuh dua aja Bapak tambahi lagi. Amun gitu jar Abah Ahmad aku 4 gin sudah 4. Itu bid'ah. Karena aku ubah petunjuk. Tapi kalau persoalan kunut, kada berkunut itu bukan bid'ah. Celana apa? Ya ini yang kita ini masih akhirnya apa? Tidak saling menghargai. Tidak saling menghormati. Pokoknya yang paling bujur itu ampunku lawan ustadku. Itulah yang kemudian Al-Ghazali melanjutkan Bapak Ibu. Ya. Jadi gini, di antara 13 hadis tadi itu ternyata saya menyimpulkan bahwa boleh nutup mata kaki. Boleh. Yang tidak boleh itu menjulur sampai ke tanah, itu enggak boleh. Nah, coba kita baca ya. Ada beberapa hadis ya. Di antaranya ada 13 kan tadi saya bilang ada 13 hadis ya. Tengah-tengah antara mata kaki dan betis masih dibolehkan. Disebutkan tengah-tengah di sini dari Hudzaifah ibnul Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudiul ijarah, tempatnya kain. Maudiul ijarah itu adalah ansafisa kain wal adalah. Jadi berada di tengah-tengah, di seputaran tengah antara dua mata kaki dan betis. Jadi kada harus di atas tinggi benar, yang kada boleh itu sampai menjulur ke bawah ke tanah, itu enggak boleh. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada 13 tadi, cuman kita ini apa namanya, ini masukkan celana yang itu yang tidak boleh mencapai ke bawah mata kaki, ke bawah sampai ke tanah. Ada lagi di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijaratul muslim ila nisfis saqi. Nah ini pertengahan ya, jadi tengah-tengah antara mata kaki dengan betis. La haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Kada apa-apa, tidak ada dosa apabila di antaranya atau di antara dua mata kaki. Ka'bain ya. Maka na asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Adapun yang lebih menjulur lagi ke bawahnya, maka itulah di dalam neraka. Tapi ada lagi muncul pemahaman itu lebih pada konteks tradisi atau pada konteks apa namanya tingkat simpatik dan empatik sosial kita. Tadi kampung miskin masa kita pakai mobil, kan ini yang rasa simpatik dan empatik dengan orang yang miskin itu di mana? Nah, bukankah sebetulnya agama Islam ini agama yang sebetulnya lebih mengedepankan dua hal, hablum minallah dan hablum minannas. Kita hablum minannas nih Pak, sholat jamaah itu disuruh Nabi. Kenapa? Supaya antara satu dengan yang lain itu saling memahami. Kemudian kalau ada yang ternyata ada di masjid atau mushola, kita bisa mencari, ada persoalan kita bantu dia. Itu tujuan kenapa kita saling mengenal. Pernah Nabi itu selesai sholat dia menghadap jamaah, kata Nabi, ayyuhan nas isma'u wa'qilu wa'lamu, dengarkan dan fikirkan serta ketahuilah bahwasanya Allah azza wajalla, Allah azza wajalla itu memiliki hamba laisu bi anbiya wala syuhada, bukan nabi bukan syuhada, yarbituhumul anbiya wa syuhada, tapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada, ala majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah. Singkatnya, ada orang Arab Badui bertanya, bagaimana ya Rasulullah orangnya? Kata Nabi adalah hum
Hum nasun afya'in nas, manusia berbeda-beda pihak, berbeda-beda kelompok bangsa bahasa. Wa nawazi'il qabail, berbeda-beda kabilah, bermacam-macam kabilah. Lam tasil bainahum arhamun, tidak ada hubungan darah. Mutaqaribatun, tidak ada hubungan kerabat. Tapi tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah. Di mana buktinya? Wa tasafu, mereka saling bersop-sop meski berbeda warna kulit, berbeda status. Ada kaitan, Pak. Orang yang saling mencintai karena Allah, buktinya apa? Sholatnya saling bersop-sop rapat. Kita level tinggi nih, pejabat. Kemudian ketika kita mau sholat, harusnya di ujung sini, karena ini sudah terpanjang, misalnya di sini yang belum, atau di situ yang belum. Tapi karena di situ ternyata adalah istilahnya tukang ojek saja atau bawahan kita, kolarnya behiga nengin tuh besampok ini, pindah ke situ kita. Setannya di situ, Pak. Jadi setan itu bukan yang bila renggang sop setan masuk. Setan tuh jangankan renggang pin rapat bisa masuk dia. Di aliran darah kita bisa masuk dia. Di mana setannya? Rasa kita. Itu yang disebut dengan khuyala, bayangan kita merasa hebat itu. Maka Abu Bakar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ulun ini, kata beliau kan, sudah terbiasa dengan pakaian yang menutup mata kaki, ya. Maka apa kata Nabi? Nah, ini. Faqala Abu Bakar, Inna ahada syikki saubi. Sesungguhnya salah satu kami itu terbiasa menurunkan pakaianku. Aku terbiasa menurunkan pakaianku sampai ke bawah. Maka kata Nabi, innaka lasta yasna'u dzalika khuyala. Engkau tidak khayal, engkau tidak sombong, wahai Abu Bakar. Tidak sombong. Jadi intinya ternyata kesombongan. Begitupun persoalan bid'ah, ya. Kita kadang-kadang bicara bid'ah cuman persoalan fisik. Ceramah, mencela, memaki, menyambat, itu pun bid'ah. Jangan cuman fisik, isi. Nabi pernah nggak mencela? Nggak ada Nabi mencela. Berarti yang mencela itu juga bid'ah. Lebih kasar lagi. Nabi nggak pernah mencela, nggak pernah memaki, nggak pernah menyumpah-nyumpah. Maka yang mencela, memaki itu bisa jadi bid'ah juga. Jangan cuma persoalan pakaian. Banyak ya sebetulnya. Kesombongan tuh banyak. Nah, cuman ya ala kulli hal kita pahamilah mereka yang menatak celana, tapi jangan ditatak. Salah Abah tadi. Ya. Dan jangan menyebut orang lain itu bid'ah. Ini yang jadi persoalan, Pak. Merasa paling benar itu yang nggak boleh. Nah, baik, kita lanjut. Yang kedua, kata Al-Ghazali adalah beliau mengatakan, wasani taubatun nasuh la yarji'u ba'dahu ila dhillah. Taubat yang sungguh-sungguh, taubatun nasuh, taubat yang sebenarnya. Taubat itu kan kembali, tabayatu wa taubatan. Taubat itu kembali minal ma'asi ila ta'ah, dari perbuatan maksiat kepada taat. Taubat itu juga menjadikan kita tidak akan kembali sesudah itu kepada ketergelinciran kita, kepada dosa lagi. Nah, yang ketiga, wasalis, yang ketiga, istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqa. Istirda, minta ridha, minta halal, minta rela. Kepada siapa? Al-khusum. Tahu khusum? Khusum, dendam, kusumat. Khusum itu dendam. Cuman kebiasaan kita tuh ketujuh menggabung-gabungkan gunung Jabal Uhud. Gunung lawan Jabal sama. Gunung Jabal Uhud ya. Ya gunung ya Jabal. Kainalah limbah ba'da Jumat, limbah lawan ba'da sama. Maka muncul dendam kusumat. Dendam dan istilahnya tuh bebuyutan, musuh bebuyutan. Hati-hati nih. Minta ridha lawan orang yang dahulu mungkin pernah kita bully tadi kan. Karena dendam itu melahirkan yang kayak tadi. Sampai menusuk, membunuh segala macam tanpa ada perasaan. Maka banyak-banyak kita minta ridha.
Karena kalau kita tuh dosa lawan Tuhan, Mbak. Tuhan Maha Pengampun. Dosa lawan manusia ngalih biar. Akan datang nanti kata Nabi, umatku itu ya'ti yaumil qiyamah, hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ajen sudah nih? Iya, duluan lah. Salat bawa puasa bawa zakat. Berarti dia rajin salat, rajin zakat, rajin puasa. Tapi bersamaan itu kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaqa dam hadza wa daraba hadza. Bayangkan. Nah, Tuhan puasa, sembahyang, zakat, ulun gawe. Mantap ya Tuhan. Tiba-tiba datang orang lain, Tuhan, kami lu bertetangga tapi ulun difitnahnya Tuhan. Ulun dicakinya, dimakinya, hak ulun diambilnya, ditumpahkan darahnya, dipukulnya ulun Tuhan. Habis kita. Nah, ini yang kita istiqadah, minta ridha. Jangan kalau dengan musuh saja kita minta ridha, apalagi dengan orang terdekat. Nah, yang keempat, tahsilu ilmi syariah qadra ma tuaddi bi awamirillahi ta'ala. Mencari belajar ilmu syariat sekedar kita menjalankan perintah Allah. Sekedar itu. Untuk mendapatkan ridha Allah, mimma yubadara bi wajhullah. Tidak untuk liyubahiyal ulama, tidak untuk mendebat ulama. Liyujariya sufaha, tidak untuk merendahkan orang bodoh. Liyasrifun nas ilai, tidak untuk mengajak orang lain kepada condong kepada dia, tidak. Ini bahaya banget nih. Ilmu untuk supaya kita bisa berdebat, jangan sekedar kita menjalankan perintah Allah aja. Alhamdulillah Pak Ustaz ulun kada itu kada kayak sidin sama aja juga merendahkan. Ulun kada kayak Ustaz sidin tuh naon mah sama itu. Nah, coba supaya kita belajar hanya sekedar menjalankan perintah Allah, tidak menyombongkan. Ini yang beratnya adalah kadang-kadang sombong. Nah, ini yang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali tadi saya selalu ingatkan bahwa mari kita belajar ilmu. Ada ponakan saya yang berangkat istilahnya tuh ke sekolah di luar ya, di Madinah. Dia sekolah di Madinah. Pesan saya cuma satu. Bawa ilmu, jangan bawa budaya. Istilah bahasa Halabi itu Islam is not culture. Islam itu bukan budaya. Islam itu ajaran, dia bukan budaya. Ya. Tetapi but Islam cannot be executed. Islam itu tidak bisa kita eksekusi without culture. Kita meski menggunakan budaya. Perintah Islam, substansi Islam adalah tutup aurat. Bagaimana menutupnya? Kembali kepada budaya masing-masing. Kita pakai gamis, kita pakai pakai kopiah, pakai baju, boleh pakai baju saserangan. Di Cina pakai baju koko, di Arab pakai baju gamis, itu budaya. Tetap menggunakan budaya, tapi Islam itu ajaran, dia bukan budaya. Maka jangan terjebak kepada budaya. Tapi jangan pula kemudian kita dengan gampangnya membid'ahkan budaya. Sepanjang budaya itu sesuai dengan syarat, tidak jadi persoalan. Ya. Nah, barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.